Hai Halo. Radio Legacy Listeners. Iya, Saya Bogi. ketemu lagi dengan saya Elena dan sekarang kita punya tamu Tamu. lagi, seorang musisi juga yang selalu muda, ya Mas Krisna. Aduh. Siap. Gimana Mas Krisna, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Itu Mas Krisna itu pemain keyboard. Krisna yang paling lama mungkin orang tahu band apa sih? Mungkin kalau orang inget-inget kalau alumni gitu, band apa yang paling lama? Secara di mana aja sih gue taunya. Oke. Paling lama akhirnya sudah bisa memilih, bukan memilih, di kokpit. Oh, kokpit tuh, kokpit yang lama. Keren kan? Dari itu zaman Di kokpit, kecil ya. Jadi aku start ngeband itu ikut festival kokpit. Nah, Aku waktu itu ikut yang festival band SMP-nya. SMP. Tapi dari situ ya pas ngeband nama kokpitnya sendiri baru di akhir 90-an. Pas mereka reuni lagi. Dilibatkan jadi tim produksinya, jadi aku beliin keyboardnya Mas Roni, kan udah pada mencar-mencar ya, jadi udah Mas Roni kebetulan yang udah nggak into musik lagi, udah aku ini dia hire untuk beliin keyboardnya sama mau nyetingin semua. Dimana dulu Mas Roni ngajarin aku, jadi aku sekarang jadi gantian ini dia gitu. Sampai akhirnya pas 2000 berapa akhirnya resmi karena alasan kesehatan kokpit menonaktifkan Mas Roni, aku masuk official. Iya. Di situ. Itu juara banget tuh tapi ya zaman kokpit itu. Ya itu apa? Musiknya kan bisa dibilang kalau pertama main kokpit sama kemudian sekarang lebih banyak apa jadi genrenya kan agak-agak. Jadi emang banyak menentukan ya aku seperti sekarang ini gitu ya di zaman kokpit tuh ya. Jadi berawal dari kokpitnya sendiri di tahun 80 itu hype. Terus ya dulu kita anak SMP aja juga tahu gitu kokpit gitu. Teman-teman juga waktu main itu di studio kokpit tuh. di umuran-umuranku juga udah dengerin Genesis yang dimainin nama kokpit. Dan pada saat itu aku belum. Cuman udahlah teman-teman kan ada di lingkungan situ, ya udah aku ngikut-ngikut aja. Sampai datanglah undangan festival band surat kokpit Enterprise. Langsung zaman kita di situ, ada dari undangan kokpit nih, kok tahu band kita gitu kan, kayak udah. Gemeteran nggak? Gemeteran pasti. MPPs. Udah kita daftar. Ya singkat cerita keluar kandang lah aku bersama-sama teman-teman. Ya orang luar mulai kenal gitu kan. Kita latihan di studio kokpit. Ada studio disewa. Iya, Kita mulai latihan, pas latihan di situ ya mungkin mas-mas itu mondar-mandir melihat ini bakatnya boleh juga nih ya. Jadi pas kita sebelum pas di hari festivalnya tuh kita udah diajakin, nanti kamu kalau udah selesai festival ini ya ikutan kokpit junior. Oh, ada kokpit junior ya. Nah, jadi awalnya tuh kokpit junior. Terus udah jadi lucu. Jadi ini aku latihan sama teman-teman buat festival, tapi aku latihan juga untuk show perdana kokpit junior di festival itu. Ya ampun, iya. Ya ada 3 orang temanku lah ya pada saat itu yang kira ditarik. Nggak, aku sama ada namanya Yudi. Sekarang lanjut terus sampai sekarang ngeband. Ngeband nama kokpit juga gitu. Nah, di era itu memang banyak teman-teman yang ini, jadi menarik sih. Jadi banyak yang start ngeband tuh dari awalnya dari situ. Salah satunya Topati. Topati itu ikut yang tahun berikutnya. Dia masih SMP waktu jadi itu. melahirkan musisi-musisi yang terus dengan alirannya sendiri-sendiri sebenarnya. Iya, even Slang sendiri pada saat itu masih startup di tahun segitu ya, 85 gitu ya. Iya. Dia udah mulai manggung-manggung, mulai ya branding gitu-gitu ya waktu itu mulai. Nah, kalau soal branding, Mas Krisna brandingnya apa jadinya? Kalau musik tuh brandingnya apa? Memang idealisme tuh dari kecil tuh udah terbentuk. Adalah doktrin dari ada omku. Emang dari omku ngedoktrin aku, terus aku pas sudah gede ngedoktrin anaknya. Anaknya sekarang jadi salah satu tokoh jazz muda Indonesia, namanya Sri Hanuraga. Iya. Jadi dulu bapaknya ngedoktrin aku, kamu kalau dengerin lagu tuh yang gini-gini, ngapain dengerin yang gampang-gampang. Jadi cari yang susah ya? Yang susah-susah, nggak enak gitu. Kalau dengerin lagu jangan. Boleh dong kita. Yang chordnya sampai banyak tuh ya, yang ada berapa lah? Jangan enak-enak. Udah pas yang si Agani udah agak gede, akhirnya dia entah kenapa suka nonton aku latihan gitu kan, udah dia ikut-ikutan nari gitu, terus udah
belajar dari kesalahanku zaman dulu maksudnya. Langsung ya, enggak maksudnya gak diarahin. udah masih muda jangan keterusan main ini rock, kamu belajar jazz. Aku bawa ke Ija waktu itu. Oh iya, Ija Karena almarhum ya. toko jazz yang aku sahabat baik-baik itu sama si almarhum gitu kan. Udah long story short dia akhirnya jadi berkembang pesat, akhirnya dia ke sekolah di luar negeri, udah sekarang balik lagi udah jadi berkarir di sini. Nah itu konsep idealisme itu berlanjut terus tuh sampai kita era amatir. Kita selalu bilang itu era amatir, zaman kita amatiran dulu, main di mana-mana. Artinya kita lagu-lagu yang suka-suka kita aja gitu. Tapi mungkin itu ya yang jadi apa? Ketika orang main suka-suka, tar lama-lama kan juga jadi kebentuk. Oh emang ini yang paling kental gitu. ya, soulnya ada di situ. Jadi memang akhirnya semangat ngeband itu ya aku bisa kalau bisa dibilang ya ini ternyata takdir gue cetakannya sebagai performer nih. Jadi kalau teman-teman tuh ada teman-teman yang orang belakang meja gitu ya, yang di studio, yang bikin compose arranger. Aku dulu mencoba untuk begitu gitu ya. Pada saat udah punya uang bikin studio kecil-kecilan. Cuman tetap ini udah mau start mau bikin iseng-iseng bikin apa kecil-kecilan lagu tiba-tiba telepon. Manggung. Temenin gua no. Padahal band gak jelas juga gitu. Ayo. Dunia performance tuh lebih apa ya? Mungkin lebih menarik karena pertama nggak perlu diulang-ulang, ya nggak sih? Kedua juga kali ini ya feel bebasnya tuh ada di situ ya. Kalau rekaman, ya nggak sih? Iya. Musisi live tuh kan aku bebas. walaupun pernah ya akhirnya ini juga diajak rekaman juga gitu. Tapi untuk berpikir kreatif di dunia rekaman atau proses mencipta itu kayaknya bukan di situ. Iya. Aku lebih senang yang berteam up gitu ya. Ya dunianya rame-rame, workshop main workshop, ya, gitu kan. Itu tuh. Itu yang belajar dari itu mungkin legacy listener juga kalau banyak apa ya kita banyak mencoba tuh lama-lama tahu juga kan kita tuh sebenarnya positioningnya di mana sih gitu ya kalau tapi kita memang itu ngalir aja ya. Jadi dulu kan ini emang yang menarik nih ya. Jadi dari hasil pantauan ya maksudnya aku ngalamin dari zaman muda sampai sekarang tuh ini istilah aku buat sendiri aja gitu. Ada tuh spesies orang-orang yang suka ke toko kaset. Dia nggak perlu harus anak band, perlu harus anak band. Ya pokoknya orang biasa tapi dia penikmat kaset, penikmat radio. Jadi kadang-kadang ritualnya dengerin radio Prambors Top 40 minggu sore, dicatat tuh 40 itu. Iya, benar. Terus dia ke toko kaset cari semua nih kompilasi. Biasanya orang-orang seperti ini satu dia hafal lagu, lagunya bandnya apa tahu. Dia koleksi itu kaset. Dia koleksi itu kaset, ya kan. Tapi dia sebagian anak band, tapi sebagian bukan anak band. Ya emang penikmat musik. Dan lucunya sekarang pada saat udah bangkotan ini, saya ketemu gitu sama pernah ada teman dia orang petinggi di Telkom gitu. Pas ngobrol gini-gini, yang diomongin, gue tahu lagu ini kan Adult Contemporary Charts. Yes, itu tuh. Nah, yang kelima, nomor 1 itu Celebrate, nomor 2 Lady Valentine, sampai dialognya Warkop. Widih. Oh iya ada. 2 yang pertama ada itu. Sampai dialognya ada satu kaset Jakarta Group tuh ada Romeo and Juliet apa tuh. Kita bisa ketemu gitu. Lu lah Menteng Dalam, engkau lu bunting. Maksudnya kita hafal itu. Kayak gitu-gitu tuh kan genre spesies penikmat kaset ya. Iya. Itu ada sendiri ya. Nah, dari situ sempalan kayak saya gini apresiasi lagu itu kayak misalnya denger lagu saya kalau denger satu lagu tuh dengan whole packaging dengan sound yang di dalamnya walaupun saya waktu itu belum main keyboard belum tertarik main synthesizer segala kayak misalnya ya lagu 80 tuh kan soalnya kosmetik gitunya kan masih belum terkontam sama teknologi yang macam-macam ya. Jadi bunyinya masih raw gitu kan. Iya, tapi bagus tuh jadinya kan. Kalau emang gitu ya gitu kan. Spandau Ballet itu kan intronya itu yang bikin enak lagunya. Kalau saya apresiasi lagu tuh gitu. Dari mulainya aja orang udah tahu. Nah itu tuh, bunyinya harus gitu tuh. Wow, cit. Wow, gitu. Sampai akhirnya ya takdir membawa saya akhirnya tercebur main Genesis. Nah, main Genesis itu mau nggak mau harus belajar program synthesizer karena kalau tidak persis ya nggak gitu lagunya nggak resep gitu nggak Genesis ya jadi udah kita jadi belajar kan ya awalnya kecebur main di Genesis in the case depannya bunyinya gitu keyboardnya Juno 106 nomor segini udah
main di Juga- Pamsos kan di Oh, sekolah iya, kita iya, iya, tercinta. iya, iya. Wah, ada Masih ada keyboardnya. Pamsos ya. Titi DJ-nya main dulu ya, Hah? manggung di Sekolah Pamsos. kita tercinta di mana sih? Hah? Ada itu. Ada sebelah-sebelahan, Mahakam Six-nya. Mahakam Six, sebelah-sebelahan gitu. Makan six di itu. Halo Mahakam Six, sekarang ada Sixerhood. Sixerhood namanya Sixerhood, sekarang. Sixerhood. Udah akhirnya ternyata soundnya nggak begitu. Oh iya, Jadi Pamsos. waduh. Kok aku nanya sama teman yang aku pinjam gitu, kok nomor 11 kok bunyinya Kok beda? bukan indicate itu bunyinya nggak ngoeng gitu. Kurang, Itu gua merekam, oh harus diprogram ya. Boleh kebutuhan. sesuai kebutuhan. Sampai akhirnya bisa, udah aku balik lagi kan kalau lagu-lagu yang zaman SMP, Spandau Ballet gitu. Nah ini beli akhirnya dibeliin orang tua. Udahlah mulai itu kan, wah, bisa dapat sound lagi, wah senengnya minta ampun. SMA ngafe tetap dengan semangat yang sama. Iya. Bisa lanjut terus ini. Ya, Iya iya, ya. kafe. Ya pas udah era amatir, berdirilah itu kan kafe-kafe yang Iya. tidak cuma sekedar buat ngebir doang kayak Green Pub. zaman Green Pub zaman Iya. dulu old school. Amnus Cafe sama Jazz and Rock tuh dua yang besar itu. Band itu ditonton. Iya. Udah temen dateng, nah yuk ngafe dengan teman-teman nih zaman amatir itu. Tapi di sini sudah punya idealisme. Gua nggak mau main top 40 tapi, cie gitu. Iya loh, itu ke situ tuh memang pasti top 40 sih Ya, sebenarnya. zaman dulu Top tuh 40. maksudnya di dokter nama omku tadi, lu ngapain nonton lo yang nonton lo maksudnya lu nonton apa yang dengerin orang mabuk Iya iya. udah Tapi emang kalau top 40 zaman dulu ramenya di situ, apalagi saingannya sama itu. ya artinya sama, main top 40 itu artinya main lagu yang mungkin sama Filipin. nggak sesuai dengan ini kita gitu, Iya. kita nggak suka lagunya tapi harus mainin gitu. Oke. Oke. Nah itu kan perjalanannya Mas Krisna. Kalau sekarang ngelihat mungkin untuk nanti ini ceritanya pasti ada babak kedua, ada part 2, ada part 3 nih. Kalau panjang nih. Tapi buat legacy listener sendiri, kalau Mas Krisna itu ngelihat ada radio ini yang baru ini banyak alumni, apa sih yang kira-kira yang harapannya Mas Krisna inginkan? Apakah programnya akan ada sesuatu yang kayak di zaman dulu yang lebih itu tadi ada amatir, ada segala atau nostalgia atau sesuatu yang baru? Per genre atau apa? Ya mungkin ya pasti banyak konten-konten obrolan seperti ini, Nah, tapi yang harapannya yang positif, artinya banyak sebenarnya mungkin walaupun nggak semua ya, anak-anak sekarang tuh mungkin tidak pernah tahu core-nya seperti apa. Kayak misalnya dari sisi anak band sendiri kan, anak sekarang kan juga kadang-kadang sudah serba instan gitu kan. Iya. Kalau dulu tuh kita harus Oke. manggung. Makanya mungkin bisa tapi nyawanya nggak ada gitu Iya, ya. rekaman zaman dulu tuh lo harus diketop dulu kan manggung di mana-mana baru Iya, produser baru rekaman. tahu. Time dia udah punya portfolio itu, ya pastinya dia sudah berpengalaman. Kalau Iya, sekarang betul. baru belajar berapa bulan di kursus musik, Udah. wajahnya oke ya. Ya di sekarang software kan banyak yang aplikasi-aplikasi yang untuk bisa bikin bagus gitu kan. Udah jadinya generik jadinya Iya, kan. iya, iya. Nah, kalau ngobrol gini kan dia udah tahu. Ini ada step yang zaman dulu Iya, tuh orang-orang tuh ini. Oh mungkin jadi bikin klinik, semacam klinik musik ya. Mungkin kalau Kayak gitu lah, kalau iya. dulu kan sering tuh ada mungkin klinik, obrolan Bray. gini mungkin lebih Iya, podcast masuk kan buat ya. generasi zaman sekarang kan lebih gampang dikonsum ya. Kalau klinik tuh kan Iya kalau klinik serius. namanya ke klinik aja udah malas kita ya kayaknya. Ya. Ya, itu mungkin dari Terlalu serius. radio itu kan akhirnya ya Iya. ini nih kayak gini. Nah mungkin nanti ditunggu tuh legacy listener kalau ada nanti apa namanya? Bisa sharing macam-macam. Sharing, Zaman dulu kan komunitas tuh banyak ya. Banyak. Ada yang komunitas yang positif, ada yang tidak terlalu positif. Tinggal tahapan-tahapan jadi musisi juga ada dilewatin prosesnya gitu Iya. ya, Mas, ya buat teman-teman yang alumni juga banyak kan yang mau mulai musik lagi sekarang walaupun umur sudah tak berdusta tapi kenapa enggak ya kalau mau mulai lagi ya enggak sih? Enggak harus dari anak muda kan? Enggak usah. Iya. Saya juga mau belajar musik lagi. Kita waktu itu pernah sepanggung juga ya. Kita pernah sepanggung sama Mas Krisna ini ketika kita juga usianya sudah menua. Menua. Sudah Menua. Sudah Kita- berubah. Di mana itu di mana? Ya Casero. Casero, iya itu malah backing vokal dulu loh, gila asik banget mantap. Oke. Oke, mungkin nanti akan ada lanjutannya lagi yang pasti tentang Mas Krisna ini karena nggak akan ada habisnya. Sekarang terima kasih banget Sama-sama. untuk Mas Krisna bisa datang di acaranya Legacy Iya. Radio. Iya. Nanti, Sama-sama. Nanti kita sambung lagi. Heeh. Mas Krisna. Iya Mas Krisnanya main Iya. di acara itu. Oke. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi.